Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang relasi dan fungsi. Melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas 1 dan 2. Sekarang kita membahas tentang yang ketiga, yaitu banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Oke, pertama, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Sebelumnya pemetaan itu adalah fungsi ya, jadi pemetaan itu artinya sama dengan fungsi. Nah, misalkan cuma disajikan ada domain atau daerah asalnya A sama dengan 2,3,4 dan daerah kodomainnya atau daerah tujuannya itu B sama dengan A, B. Ini fungsi ya. Misalkan ditanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah, Ibu sajikan 8 diagram panah, karena kan kalau dalam bentuk sajian seperti ini ada domain dan kodomain saja, berarti dia bisa dibentuk melalui beberapa pemetaan. Contohnya misalkan yang pertama, seperti ini. Ini kan bisa disebut sebagai fungsi kan? Karena dia setiap anggota di A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Maka itu disebut sebagai pemetaan atau fungsi. Yang kedua juga bisa kita rangkai seperti ini diagram panahnya. Ini juga disebut sebagai fungsi. Yang ketiga juga pemetaan juga, yang keempat juga fungsi atau pemetaan, yang kelima juga disebut sebagai fungsi, 6 juga diagram panahnya ini fungsi, dan yang kedelapan fungsi. Jadi semua di sini diagram panahnya ini berjumlah 8, ini adalah fungsi dari perintah di sini berdasarkan domain dan kodomain. Seperti itu. Jadi ada banyak pemetaan yang dapat kita rangkai sebagai diagram panah dalam fungsi, yaitu dengan jumlah 8. Kenapa Bu bisa tahu kalau jumlahnya 8? Oke, kita menggunakan rumus di sini. Kita bisa menggunakan rumus, misalkan rumusnya seperti ini, NB pangkat NA. Nah, kita tetap memakai soal yang tadi dengan domain dan kodomainnya, yaitu domainnya daerah asalnya 2,3,4 dan B, A, B. Ini NA itu jumlahnya ya, jumlah himpunan A, 3. Karena jumlah anggotanya 3 di sini. 2, 3, dan 4. Yang B jumlahnya 2. Karena cuma A, B. Seperti itu. Kemudian kita hitung. NB pangkat NA berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti betul. Sesuai dengan jumlah yang ini, menggunakan rumus ini, 2 pangkat 3 itu jumlahnya sama dengan 8. Jadi betul kalau jawabannya adalah kemungkinan pemetaan yang terjadi dari A ke B itu ada 8. Seperti diagram panah yang Ibu sajikan di sini. Tapi lebih gampangnya bisa menggunakan rumus. Karena kan kita nggak tahu tuh banyaknya domain dan kodomain yang ditentukan, gitu kan. Kalau kita menggunakan diagram panah, kemungkinannya kan bikin pusing ya, jadi kita menggunakan rumus saja, seperti itu. Oke, selanjutnya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini dari himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B, dan juga sebaliknya. Kalau fungsi kan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Tapi kalau korespondensi satu-satu ini adalah sebaliknya juga. Berlaku tepat satu anggota di B ke anggota A. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan fungsi. Apakah ini merupakan korespondensi satu-satu? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak berlaku sebaliknya. Nah, kalau yang di samping kanannya ini, dia berlaku korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena dia setiap anggota himpunan A tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Bisa kita lihat, di B ini tidak ada yang kosong. Dan di A juga tidak ada yang kosong. Mereka berlaku satu-satu dalam artian. Jadi, kalau diagram panah berlaku 1,
dari A ke B itu satu panah, dari A ke B satu panah, jadi nggak ada cabang gitu. Kalau yang di sebelah kiri kan masih ada yang kosong, berarti dia tidak bisa disebut sebagai korespondensi satu-satu. Dia disebut fungsi saja. Kalau ini betul disebut sebagai korespondensi satu-satu, karena dia memasangkan setiap anggota di A tepat satu anggota di B, dan juga berlaku sebaliknya. Di B memasangkan tepat satu juga oleh A, seperti itu. Dalam artian, jumlah A sama dengan jumlah B. Betul, kalau jumlahnya berbeda, maka ada yang kosong dan ada yang bercabang, sedangkan korespondensi satu-satu itu tidak bercabang dan tidak ada yang kosong, jadi tepat satu semua. Oke, sekarang contoh, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Misal A-nya daerah asalnya atau domainnya itu bilangan prima kurang dari 5, dan kodomainnya itu huruf vokal. Daerah asalnya bilangan prima kurang dari 5, berarti 2 dan 3 saja. Kenapa 5 tidak ikut? Karena kurang dari 5, 5 tidak termasuk. Ya, dan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, kita cari NA-nya berapa? NA-nya 2. 2 dan 3 saja kan? Sedangkan NB-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, I, U, E, O jumlahnya ada 5. Kita hitung saja. NB pangkat NA sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi, jawabannya adalah banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu 25. Gitu mudah ya. Oke, contoh lagi. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B adalah, nah kita perhatikan di sini. Nomor 1, apakah ini termasuk? Termasuk, karena dia tepat satu di anggota A ke B, dan juga B juga tepat satu semua, tidak ada yang kosong, tidak ada yang bercabang juga. Betul. Dan yang kedua juga betul, karena tepat satu semua. Tidak ada yang kosong, tidak ada yang bercabang. Kalau yang ketiga, salah. Dia hanya termasuk fungsi, di sini disebut sebagai fungsi. Karena dia ada cabang di sini. Q ketiga juga, R ketiga juga. Tidak tepat satu di anggota B. Dan yang keempat juga tidak, karena ada yang kosong dan ada yang bercabang lagi. Ini cuma disebut sebagai fungsi, tidak disebut sebagai korespondensi satu-satu. Maka dari itu yang betul adalah nomor 1 dan nomor 2. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.